saya Andi Mufikri Aditya dari kelas 1B TKI. Jadi teman-teman, pada pembahasan kali ini saya akan membahas apa itu sih usaha teman-teman. Jadi usaha itu teman-teman, yang pertama itu kita bahas itu usaha mekanik teman-teman. Usaha mekanik atau bisa kita bilang usaha W dalam konteks mekanika dihitung sebagai hasil kali gaya F yang bekerja pada benda dengan perpindahan D dan kosinus sudut, yang dimana rumusnya itu teman-teman W sama dengan F kali S kali cos theta. Mungkin teman-teman di sini banyak bertanya-tanya toh, apa itu W, apa itu F, apa itu S, apa itu cos theta. Jadi sebenarnya itu teman-teman toh, W itu adalah usaha atau joule, dan F adalah gaya Newton, dan S adalah perpindahan meter, dan cos theta itu teman-teman sudut antara arah gaya dan perpindahan. Usaha tersendiri, usaha mekanik sendiri itu teman-teman terbagi menjadi dua, usaha gaya konstan dan usaha gaya berubah. Jadi kita langsung saja ke contohnya. Yang pertama itu teman-teman, usaha gaya konstan. Usaha gaya konstan teman-teman, jika pada gaya yang bekerja pada benda adalah konstan dan searah dengan arah perpindahan, maka rumus usaha dapat disederhanakan menjadi, jadi bisa disederhanakan teman-teman, yang dimana itu W sama dengan F kali S. Adapun contoh soalnya itu teman-teman, sebuah benda dengan massa 20 kg, teman-teman ingat massa 20 kg berada di bidang datar. Benda tersebut didorong dengan gaya konstan 30 Newton. Jadi bendanya itu teman-teman didorong sebanyak 30 Newton dan berpindah sejauh 16 meter teman-teman. Jadi berpindah kini, bergerak ke ceritanya 16 meter. Berapa besar usaha yang dilakukan oleh gaya pada benda tersebut. Jadi teman-teman, kita yang mencari itu adalah W-nya. W adalah usaha. Lalu W sama dengan F kali S, yang dimana kita dapatkan 30 kali 16 teman-teman. 30 kali 16 berapa teman-teman? Ya betul sekali, 480 Newton. Langsung saja kita ke kedua, yaitu gaya berubah. Gaya berubah teman-teman, gaya berubah adalah gaya yang berubah sepanjang lintasan perpindahan. Usaha dihitung dengan integral teman-teman. Jadi ini semua teman-teman tuh yang usaha gaya berubah itu integral lah teman-teman. Pasti kalian dapatlah di matematika apa itu integral. Yang dimana rumusnya itu sebuah benda berpindah sejauh 8 rumusnya itu teman-teman bisa dilihatlah, Fx sama dengan 4x n Newton. Sebuah benda, yang dimana kita masuk ke contoh soalnya teman-teman. Sebuah benda berpindah sejauh 8 meter pada lintasan lurus. Pada benda bekerja gaya yang berubah terhadap perpindahan dan dinyatakan dengan persamaan Fx sama dengan 4x Newton teman-teman. Yang dimana x adalah perpindahan M. Hitung usaha yang dilakukan gaya tersebut dari x sama dengan 0x dan 0x sama dengan 0 hingga x sama 8 x tambah 8x tambah 8 meter teman-teman. Jadi ini kita hitung juga adalah perpindahannya teman-teman tuh usaha yang dilakukan. Jadi sama dengan W sama dengan 8 integral 0 4x dx. Lalu kita masuk lagi ke W sama dengan 48 ox dx. Lalu kita substitusikan itu teman-teman tuh, W kita ubah jadi itu 4 integral x pangkat 2 per 2 teman-teman per 8 0. Lalu mungkin teman-teman bertanya-tanya toh, kenapa bisa itu 64? Karena kan 8 kali 8 64 teman-teman. Jadi 64 bagi 2 sama dengan
hasilnya 32. Kita kalikan itu teman-teman, 4 kali 32, didapatkanlah hasil 128 joule teman-teman. Jadi seperti itu, kita dapatkan hasil 128 joule. Lalu kita masuk ke energi kinetik. Mungkin teman-teman semua bertanya-tanya toh, apa itu energi kinetik, apa sih itu energi kinetik. Jadi energi kinetik telah didefinisikan sebagai energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya dan besarnya telah dihitung. Yang ada pun rumusnya itu teman-teman, 1/2 mv pangkat 2, di mana m adalah massa benda dan v adalah kelajuannya. Sebagai contoh soalnya itu kita ambil teman-teman sebuah mobil yang bermassa 1000 kg teman-teman. 1000 kg itu massanya mobil, melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon, sehingga energi kinetiknya kita temukan sebesar, kita masuk ke rumusnya teman-teman, EK sama dengan 1/2 kali 1000 dikali 20 pangkat 2 teman-teman. Kita bagi dulu ini teman-teman, karena ada kan 1/2 bagi 1000 kan didapatkan hasil 500 teman-teman. Lalu 20 pangkat 2, 20 kali 20 kita dapatkan 400. Jadi 500 kita kalilah teman-teman, 500 kali 400 didapatkanlah hasil 200.000 joule teman-teman. Jadi energi kinetiknya ini mobil yang bermassa 100 kg dan melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon, didapatkan hasil energi kinetiknya 2000 joule teman-teman. Lalu kita masuk ke energi potensial. Apa sih itu energi potensial? Pasti teman-teman bertanya-tanya toh. Jadi energi potensial gravitasi didefinisikan sebagai energi yang telah tersimpan dalam suatu benda akibat posisinya dalam medan gravitasi. Jadi ini tuh didefinisikan sebagai energi yang telah tersimpan dalam suatu benda akibat posisinya dalam medan gravitasi, di mana energi ini telah dihitung dengan rumus EP kali G graf sama dengan M kali G kali H teman-teman, dengan M adalah massa dan G nya itu adalah percepatan gravitasi, misalnya 10 meter per sekon pangkat 2, dan H nya itu adalah ketinggian benda dari titik acuan teman-teman. Sebagai teman-teman tuh bisa lah adalah gambar-gambar sedikit bahwa energi potensial itu gravitasinya didefinisikan sebagai energi, sekali lagi energi yang tersimpan. Jadi bisa dibilang ada benda tuh ada energi itu di dalamnya dan akibatnya itu posisinya dalam medan gravitasi teman-teman. Dan untuk mencari energi potensial gravitasinya itu kita pakai rumus M kali G kali H. Langsung saja teman-teman tuh masuki ke contoh soalnya. Sebuah bola yang bermassa 2 kg tuh teman-teman telah diletakkan di atas meja setinggi 1,5 meter. Sekali lagi teman-teman tuh ada benda bermassa 2 kg, lebih tepatnya itu bendanya itu bola teman-teman. Lalu diletakkan di atas meja setinggi 1,5 meter. Sehingga energi potensialnya bola dengan kita itu menggunakan rumus M kali G kali H. G nya sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2 yang telah dihitung dengan 2 kg kali 10 meter per sekon pangkat 2 dan kali 1,5 meter. Kita kalikan ini teman-teman tuh 2 kg kita kali 10 meter per sekon pangkat 2 dan ini kita kali lagi 1,5 meter. Jadi berapa hasilnya yang kalian dapatkan teman-teman? 30 joule. Betul sekali teman-temanku, sobat-sobat onlineku, 30 joule. Lalu kita ke selanjutnya itu energi mekanik, atau bisa dibilang ini adalah rumusnya itu kayak campuran kilat teman-teman antara energi kinetik yang sudah kita bahas dan energi potensial. Yang dimana itu tuh teman-teman tuh energi mekanik itu didefinisikan sebagai jumlah total dari energi kinetik dan energi potensial EP yang dimiliki oleh suatu benda sesuai dengan persamaannya itu teman-teman, IM sama dengan IP tambah K dalam sistem tertutup yang ideal tanpa adanya gaya non konservatif atau seperti gesekan. Jadi persamaannya itu energi mekanik itu teman-teman tuh energi potensial ditambah energi kinetik dalam sistem tertutup yang ideal tanpa adanya gaya non konservatif.
seperti gesekan, seperti begitu tuh teman-teman. Jadi energi mekanik total telah ditetapkan untuk selalu kekal atau nilainya konstan. Jadi ini tuh energi mekanik ditetapkan untuk selalu kekal dan nilainya ya konstan. Sebagai contoh soalnya itu teman-teman, kita ambil jika pada suatu saat sebuah benda memiliki energi potensial sebesar 30 joule dengan energi kinetik sebesar 50 joule, maka energi mekanik total benda tersebut telah ditemukan sebanyak sebesar IM sama dengan 30 joule sama dengan 50 joule. Ini adalah contoh soal yang sangat simple sekali teman-teman. Jadi sisa ditambah saja itu 30 joule tambah 50 joule. Kalian mendapatkannya berapa? 80 joule tuh teman-teman. Jadi seperti itu. Itu saja sisa ditambah. Seperti persamaannya itu energi mekanik ditambah EP sama dengan tambah EK, yang dimana kan kita dapatkan energi potensialnya itu di soal 30 joule dan energi kinetiknya 50 joule. Jadi kita sisa tambah saja 30 joule tambah 50 joule sama dengan 80 joule. Lalu kita lanjut ke usaha listrik. Mungkin dalam konteks listrik itu teman-teman, usaha W dalam joule dapat ditulis sebagai W sama dengan V Q per 1. Persamaan satunya itu di mana? Bisa dibilang rumus pertama nah teman-teman, itu per 1. V sama dengan tegangan dalam volt atau V dan 0 muatan listrik dalam kolom C. Arus listriknya ampere adalah jumlah muatan yang mengalir per satuan waktu S. Atau bisa kita bilang rumusnya itu Q sama dengan IT kali I atau sama dengan Q per T. Maka W sama dengan VIT per 2. Dan dimana hukum Ohm ini menyatakan bahwa tegangan V dalam sebuah rangkaian sebanding dengan hasil kali arus listrik 1 dan hambatan R pada rangkaian tersebut. Maka rumus yang kedua itu teman-teman, V sama dengan IR kali W atau IR kali IT atau sama dengan I kali 2 pangkat 2 RT teman-teman. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya teman-teman. Contoh soal itu yang pertama itu teman-teman, diketahui sebuah alat listrik beroperasi pada tegangan V sama dengan 15 V dengan arus I 2 ampere selama T 15 sekon. Pertanyaannya itu teman-teman, berapa usaha listrik W yang dilakukan oleh alat ini? Maka kita pakai rumus yang pertama itu teman-teman, V kali IT kali yang dimana itu kan usahanya tuh jadi W nya yang dicari. Maka kita dapatkan 14 dikali 2 dikali 15, kita kalikan toh, maka didapatkan itu hasil yang 420 teman-teman. Jadi usaha listrik yang dilakukan adalah 420 joule teman-teman, seperti itu. Lalu yang kedua itu teman-teman, diketahui dalam suatu rangkaian arus listrik sebanyak SAR I 2 ampere mengalir melalui hambatan R sebanyak 10 selama waktunya itu 30 sekon. Pertanyaannya itu teman-teman, berapa usaha listrik atau W yang dilakukan dalam rangkaian ini? Kita pakai rumus yang, coba tebak teman-teman berapa? Ya betul sekali, kita pakai rumus yang kedua, yang dimana penyelesaiannya itu WR sama dengan 2 ampere pangkat 2 dikali 10 kali 30. Kita kalikan dulu 2 ampere toh, karena pangkat 2 kali 2 kan berapa teman-teman? 4. Jadi kita 4 kali 10 kali 30 didapatkan hasil 1200 joule teman-teman. Jadi usaha atau W listrik yang dilakukan adalah 1200 joule. Jadi yang dimana itu kita dapatkan 1200 joule. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, sekian pembahasan singkat dari saya teman-teman. Lebih kurangnya mohon dimaafkan teman-teman, karena saya hanyalah manusia, bukan nabi boy. Mohon maaf jika saya banyak kurangnya teman-teman, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.